pagi Pak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa Pak. Amin. Ya. Sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat datang berkumpul bersama untuk belajar suatu pembelajaran yang akan kami pelajari boleh menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Ya. Terima kasih Tuhan, kami siap membuka kelas kami pada pagi hari ini dalam anak Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membuka Alkitab dalam Roma 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membaca. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan perintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukumannya atas dirinya. Ya amin. Untuk pekerjaan firman Tuhan yang melandasi pembelajaran kita pada pagi hari ini, adik-adik, melalui nas ini Rasul Paulus menuliskan hendak menekankan bertanggung jawab seorang Kristen dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa lembaga yang mengatur untuk kebaikan masyarakat yaitu pemerintah. Ya, di sini saya memberikan satu topik yang kita pelajari bersama-sama, peran sebagai pemimpin yang membawa dampak dalam masyarakat dan negara, yang berdasarkan Roma 13 ayat 1 sampai yang ke-7 adik-adik. Oke, kita lanjut. Peran sebagai pemerintah adalah mengarahkan dan mengawasi setiap aktivitas yang ada sebagai organisasi. Itu adalah salah satu tanggung jawab sebagai orang pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan masyarakat. Dan hal ini sebagai pemimpin harus memiliki kesabaran untuk menahan segala sesuatu, baik adanya kemampuan atau keburukan, dan dampak bagaimana positif sebagai orang pemimpin yang menjadi pemimpin dalam masyarakat dan negara. Kita melihat dalam dampaknya bagaimana seorang pemimpin menjadi dampak positif di masyarakat dan negara. Yang pertama adalah memiliki rasa cinta dan hormat kepada masyarakat. Pemerintah itu harus saling menerima dengan apa adanya. Yang kedua, menerima apa adanya, tidak memandang siapapun itu. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab dengan melihat keadaan masyarakat untuk saling menolong dan memberi motivasi kepada mereka. Pemerintah itu harus melihat keadaan masyarakat. Baik juga seorang guru harus melihat keadaan siswa peserta didik untuk sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam untuk menyampaikan pembelajaran dari pagi hari ini. Yang keempat, memiliki sikap terbuka terhadap masyarakat dan negara. Seorang pemimpin harus meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Yang keenam, memiliki komunikasi yang baik. Artinya tidak sombong dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Pemerintah itu harus netral untuk menjadi komunikasi yang baik antara pemerintah, negara dan masyarakat. Sehingga orang Kristen tidak bisa mengungkap banyak perlu taat kepada Tuhan dan kepada yang lain. Itu bisa bertindak dan berperilaku sesukanya saja. Tetapi pemerintah yang dimaksud di sini bukan pengarah kepada suatu orang,
atau oknum saja, entah itu raja atau presiden. Namun lebih luas lagi, yang lembaga yang mengatur kehidupan dalam suatu bangsa atau negara. Di sini daerah, di mana daerah atau aturan sosial dengan karakter dan kebudayaan negara tersebut adalah pemerintah yang menyesuaikan dalam peraturan tersebut itu. Yang selanjutnya kepada pemerintah orang Kristen haruslah takluk kepada Tuhan. Kata takluk yang dimaksud ini bukan karena tunduk dan takut seperti itu. Namun takluk yang dimaksud adalah wujud dari rasa ketulusan kasih kita kepada sesama manusia, sebab kemakmuran setiap orang dalam suatu bangsa atau negara ini harus kita menunjukkan rasa cinta kasih kepada pemerintah dan Tuhan. Kita harus takut kepada pemerintah karena pemerintah ditetapkan oleh Allah, seperti itu. Sebagai kita orang percaya bahwa pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah menjadi hambanya untuk kebaikan hidup kita, maka kita harus takluk kepada pemerintah. Tidak bisa kita dipungkiri dari segala pemerintah tersebut, adik-adik, dengan ketaatan kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang menekankan atau menetapkan dan juga yang berkuasa atas pemerintah-pemerintah yang ada dalam dunia ini. Melalui pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan, maka kita mendapat kehidupan yang baik. Tuhan juga menetapkan pemerintah bekerja dengan menyadar setiap masyarakatnya untuk menegakkan keadilan bagi yang berbuat jahat. Tentulah dia akan takut. Namun bagi orang yang berbuat bagi pemerintah menjadi kebaikan bagi dirinya, tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat atau warga negara yang ada ditetapkan, harus kita mendoakan pemerintah supaya pemerintah tetap terus menjalankan tugas dan tanggung jawab, sehingga pemerintah mampu untuk membina dan menasihati untuk masyarakatnya, seperti itu. Pemerintah untuk tetap menjalankan panggilan sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, dan kita mau taat kepada aturan yang ditetapkan pemerintah dengan berkomunikasi atau untuk kebaikan pemerintah, bukan dengan melawan aturan yang sudah ada. Jadi kita